Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhirul zaman, Nabi pamungkas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak dunia ini menyimpan misteri, maka satu orang pun tidak akan bisa untuk menjabari misteri itu sendiri. Dan bahkan yang terdalam pun tidak akan timbul keluar tanpa digali oleh seseorang yang mungkin bisa disebut pakar. Di sini, di Joglo Stories, kembali lagi dengan saya Kang Acung, akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang berbau mistis, misteri, ataupun mitos-mitos yang sering kerap jadi perbincangan orang-orang di luar sana. Seperti biasa, di kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya kedatangan lagi seorang narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang pastinya cantik, pemberani. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya seperti biasa Kang Acung akan selalu minta dukungan kepada teman-teman, dulur-dulur dimanapun kalian berada, untuk selalu dukung terus dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan tidak lupa pula untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Joglo Stories ini, saya ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan yang pastinya dukung terus channel ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung check it out. So, kembali lagi seperti yang saya katakan pada awal tadi bahwa di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita cantik, pemberani. Kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Boleh diperkenalkan? Halo, nama saya Sasa. Saya juga mahasiswa dari Joglo Stories. Siap. Saya dari Garut Kota. Siap. Terima kasih nih mau bergabung dengan Kang Acung sama-sama kru. Sebenarnya gini. Apa nih yang jadi motivasi atau tiba-tiba ingin menggali apa nih? Kok mau sama Kang Acung nih? Karena ini emang lagi dibahas ya kalau Oke. di teman-teman seumuran aku Boleh. gitu ya. Ya, intinya tentang parfum pemikat. Parfum pemikat. Parfum pemikat. Iya. Oke, so lanjut. Gitu. Mungkin diceritain dulu ya asal mulanya gimana kok Lebih aku bagus, bisa siap. tahu gitu ya. Siap, Emang siap. lah parfum pemikat ya orang mungkin tahu sekilas gitu ya. Cuman kan kalau Tapi sebentar, jangan-jangan make juga nih. gimana? enggak kok, aman kok. Cuman kebetulan jadi saksinya lah gitu ya. Lanjut. Jadi waktu itu aku masih sekolah lagi istirahat. Oke. Ya, kita kan keluar sekolah. Ya kita kan nggak ada tujuan mau kemana nih. Nah temen aku tuh ngekontak gitu, sini ke daerah salah satu di Garut Kota lah ya. Tapi masuk ke daerah ke gang-gang kayak gitulah ya. Masuk. Tersembunyi lah Iya istilahnya. tersembunyi Oke, ya siap. kayak gitu ya. Oke lah, aku datang sama temen aku. Aku duaan dan temen aku yang di sana juga duaan. Jadi kita pas ke sana empatan gitu kan. Oh, berempat. Iya. Oke. Nah, pas kita nyampe di sana, aku tuh bingung gitu. Aku juga nanya ke temen aku. Inisialnya E lah ya yang bareng aku. Oke, tuh. di privasi aja ya. Privacy aja ya. Nah, aku tuh nanya, ini tempat apa? Kan bingung gitu ya. Kan kalau ya istirahat sekolah ya kita jajan-jajan lah di luar. Ini kok kayak aneh gitu ke rumah-rumah orang gitu loh. Oh, oke. Jadi emang pada pertama diajak ke tempat itu mungkin ya, Iya, dibilang iya, itu aja, iya, nggak iya. dikasih tahu mau tempat apa Iya, gitu. nggak dikasih tahu Oke, siap. mau Oke, apa iya. gitu. Pokoknya kesini aja. Boleh, siap. Aku juga bingung kan sama mau gimana, ya udahlah gak apa-apa, kita oke aja lah. Siap. Kita ngobrol-ngobrol aja sih tadinya gitu. Tapi makin sini, nah yang ngajaknya tuh si A nih. Ada A, ada N. Nah si A ini dia tuh curhat tentang mantannya ke orang yang ngakunya bisa di situ. Bisa apa nih tanda kutipnya nih? Kalau dalam artian Dukun lah gitu maksudnya. Iya, Oke, gitu. siap. Cuman dia tuh juga gak mau disebut dukun anehnya. Oke, siap. Iya, karena dia tuh kan ngejual parfum pemikatnya juga
seolah-olah ini adalah ilmu putih. Nah itu yang mau aku tanyain. Jadi intinya kan nawarin lah, yang bikin aku tanda tanyanya dari pas awal masuk kayak gitu. Siap. Itu parfum pemikat sebenarnya termasuknya emang ilmu hitam atau ilmu putih? Sebenarnya atau apa lagi kategorinya atau gimana? Oke. Ini langsung menembak ya ceritanya nih, ilmu hitam atau ilmu putih ya, maksudnya golongan hitam atau golongan putih. Siap. Jadi gini, kalau untuk pertanyaan parfum pemikat ini, bahwasanya golongan dari golongan hitam atau putih, dan semua tergantung dari orang itu sendiri yang Orang yang digunakan, memakai. ya, yang menggunakan itu dipakainya untuk apa. Kalau memang untuk pakai menjerobuskan lawan jenis, ya masuknya nggak Hitam. bagus, Oh, ya. iya. Kalau untuk dibilang bagus, ya masuknya ke Putih. Oh gitu. kayak begitu. Iya. Soalnya yang aku bingungin gitu ya, kan pas begitu datang, jadi kalau pakai parfum pemikat itu tuh harus ada bacaan doanya gitu. Iya. Ada bacaannya, ada doanya. Tapi anehnya tuh temen aku diikutin sama hal-hal aneh lah kayak gitu. Maksudnya diikutin gimana nih? Kalau yang ini, dia tuh kayak diikutin nenek-nenek gitulah. Tapi neneknya udah kayak borok atau gimana lah kayak gitu ya. Gimana itu? Kalau ini sedikit yang saya tahu ya, kalau untuk bab parfum pemikat ya. Kalau untuk orang yang mau memakai parfum pemikat, biasanya ini sebelum dia memakai atau sesudah dia beli, dari sang orang yang menjual ini memberi wejangan bahwasanya sebelum memakai, setelah menerima atau setelah memaharkan parfum ini, dia harus melakukan ritual kayak mandi kembang dulu. Mandi kembang dulu, baru dikasih yang namanya doanya. Nah, kalau untuk memakai, sesudah melakukan itu, untuk memakai parfum pemikat ini sendiri, nah itu biasanya tidak ada doa-doa tertentu, terkecuali cuma ya mungkin pembuka aja kayak bismillah atau segala macamnya, kayak biasanya kayak begitu. Cuma kalau untuk lebih jauh atau mantra-mantra kayak gitu, kayaknya halau alam juga. Yang biasanya emang harus mengadakan ritual dulu seperti mandi kembang biar bersih, biar bisa jadi satu sama tubuh kita, sebab gitu. Sebab ya itu tergantung dari apa ya, tergantung dari lawan jenis kita juga. Kalau emang lawan jenis tidak, kita tadinya misalkan ada daya tariknya dia untuk kita, sudah itu kita ditambah pakai kayak gitu, nah otomatis ikutlah terbawa gitu. Tapi kalau daya tarik emang dia tidak ada, tidak, paling dia cuma simpatinya aja, paling seperti gitu, itu. ya. Sebenarnya asal muasal parfum pemikat ini mitos atau gimana sih ininya? Kalau Sejarahnya. untuk apa ya, bab parfum pemikat ini sendiri sebenarnya bukan mitosnya. Sebenarnya emang bener real ada. Oh, Ada. Karena jadi metodenya parfum atau minyak wangi atau misik segala macamnya yang diasmai atau dibacain mantra-mantra atau yang ditirakati, maka jadilah sebuah parfum yang bisa untuk memikat. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi bukan mitos, ini real. Iya, oh, Gitu. Soalnya kalau menurut orang yang bisa ini, bilangnya tuh parfum ini tuh dari Arab. Gimana itu tanggapannya? Kalau untuk dari Arab, tapi sempat dibeli. Kalau temen aku pada beli, kalau aku enggak. Belinya berapa itu? Dia Kalau sih boleh tahu. sebenarnya lebih nggak ngasih harga, tapi ngekode gitu loh. Kodenya Saya berapa beli di itu? Arab. Kok jual-jual kasih kode kayak gitu, kayak apa ya? Kayak gosok apa voucher atau gimana gitu ya? Gitu. Jadi Coba. kayak secara halus loh, Oke. ini ngasih tahu harganya. Misalnya dia kan beli di Arab gitu ya, dia belinya kan selusin gitu ngomongnya. Terus kalau nggak salah harganya tuh berapa gitu,
dia tuh beli Solusin tuh pokoknya patokannya tuh kalau kita hitung-hitung ya 75.000 lah per botolnya. Satu botol iya, itu. Iya, kayak gitu. Tapi barusan saya dengar katanya parfum ini asli dari Arab. Katanya. Ongkos ke gimana Arab tuh? itu berapa? Nah, Dijual di itu. sini 75.000. Itu real nggak ya kayak gitu ya? Nah, iya. Logikanya masuknya ke sana aja kan. Ya, cuma sebentuk apapun, apapun bentuknya minyak itu, dari mana asalnya minyak itu, tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kan nggak jadi masalah. Yang penting itu apa? Cara kita dapat itu ritualnya. Ketika kita dapat ritualnya, kita bisa menjalankan ritualnya dan kita bisa menggunakan minyaknya itu, parfum itu, pemikat itu, maka ya efeknya juga bagus. Tapi ketika kita dapat parfumnya dan kita tidak melaksanakan ritualnya, tidak ada. Maka tetap nol ya. Tidak hasilnya. ada Oh, fungsinya iya, iya. apapun. Terus kalau di parfum pemikat kan ada kayak bulu perindu katanya disebutnya. Itu buat apa? Jadi gini, kalau untuk parfum sama bulu perindu berarti dua metode yang dijadikan satu. Oh, Kan gitu. Kan ada parfum pemikat bulu perindu dan ada bulu perindu. Nah, di situ. Jadi dua metode alat ini yang dibilang apa ya, bertuah ini dijadikan satu, diasmakan jadikan satu. Jadi parfum atau minyak dimasukin bulu perindu dan diasmain. Dikasih doa tertentu sama orang-orang yang mungkin mumpuni, jadilah satu paket minyak pemikat itu tadi. Oh iya, terus kalau parfum pemikat ada yang emang cuman ngebuka aura wajah atau kayak gimana? Nah, itu ada penjelasannya nggak? Oke. Kalau untuk minyak pemikat sendiri emang banyak sih. Ada yang untuk yang bisa untuk membuka aura. Bisa untuk bisa kita auranya lebih wah atau lebih jreng atau gimana. Ada juga bisa untuk memikat lawan jenis, tergantung dari minyak pemikat apa yang kita pakai. Gitu. Kalau untuk misalnya untuk memikat ya berarti kita memikat untuk lawan jenis. Tapi kalau untuk membuka aura, nah orang mungkin nggak terpikat, cuma melihat kita seasa wah, seasa fresh atau segala macamnya. Nah, terus juga ada nih saudara aku. Dia tuh ini nggak tahu termasuk parfum pemikat, nggak tahu gimana. Soalnya kalau mau buka toko harus disemprot parfum itu. Oke. Nah, itu apa? Nah, itu ada juga parfum yang untuk penglarisan, penglaris. minyak penglarisan. Ada metode itu. Jadi di sini sebagian orang di sana juga mempercayai bahwa parfum ini juga atau minyak segala macamnya yang sudah dikasih raja yang khususnya untuk membuka membuka usaha, yaitu dibilang untuk minyak penglarisan. Bisa juga banyak metodenya sebenarnya kalau untuk masalah parfum sendiri ini sih. Gitu. Tapi sempat itu teman-teman Sasa yang yang sempat beli. Iya, ada reaksinya. Ada nih cerita-ceritanya juga. Coba gimana nih? Nah, kan yang A tuh yang kalau A ini beda lagi. Oke. Dia tuh anehnya tuh gini, dia beli parfum pemikat buat narik mantannya gitu. Narik Mantan? Iya, Kenapa nggak yang baru? gagal move on gitu lah. Gitu maksudnya. Gagal move on gitu Jujur ya. teuing ya. Iya, tapi anehnya tuh Oke. malah dia yang cuman gagal move on-nya, bukan si mantannya ini. Jadi dia tuh pengennya tuh si mantan yang gagal move on ke dia, tapi malah dia yang gagal move on. Nah, itu. Berarti senjata makan Nah, tuan. iya, bisa dibilang kayak gitu. Berarti di sini bisa dijabarkan dia kena tipu. Kena tipu Dalam arti maksudnya? minyak, dia kan pakai minyak untuk memikat, untuk iya. biar mantannya gagal move on kan Iya, gitu. iya. Tapi ternyata dia, berarti kan minyak secara otomatis itu tidak berfungsi dengan baik Iya, kan iya, gitu. iya. Berarti kan kena Iya. tipu dia kan. Iya, iya, Ya iya. kayak begitu. Iya. Nah, kalau yang N ini, dia tuh emang Mantan lagi? Enggak Oh, sih. enggak ya. Cuman apa ya? Ngaruh gitu ya. Dia tuh maaf gitu ya, bisa dibilang kurang lah gitu ya ininya, penampilannya gitu. Tapi Dalam arti? penampilan muka atau gimana lah gitu. Dia Cuma- kurang pede atau gimana tuh maksudnya? Iya kayak gitu, dia Oke, orang siap. tertutup gitu. Tapi dia tuh
terkenal lah di sekolah itu, terkenal. Bahkan ya cowok-cowok banyak lah yang ngedeketin dia. Cuman mungkin karena dia nyalahgunain gitu sampai morotin cowok-cowok yang ngedeketinnya. Nah di situ dia malah muka tuh jadi kusam, makin wah parah kayak gitu. Itu sebenarnya bisa dibilang karena si parfum ininya juga atau gimana sih? Tapi dia sama pakai parfum yang sama tadi. Nah, itu kata saya juga gini. Sama juga dia kena tipu. Nah, mungkin karena banyak laki-laki yang apa ya, lebih memandang dia kan gitu. Bahkan dia sampai bisa melorotin apa ya, si laki-laki ini kan gitu. Karena mungkin di sini dia bisa membuat laki-laki ini simpati sama dia. Dan karena garis bawain begini, seorang wanita itu sebenarnya tidak harus memakai minyak pemikat atau segala macamnya. Ketika kita bisa memberikan simpati yang lebih buat laki pun udah jadi daya pikat sebenarnya. Nah, maka jadi dia sendiri malah jadi hancur gitu ya. Malah jadi hancur, gambarnya kan begitu kan. Berarti dia sama juga kena tipu gitu. Aku pikir karena emang sebelumnya minyaknya berfungsi, cuman karena dia nyalahgunain ya. Malah nimbal ke dia gitu. Sasa sempat make? Enggak. Oh, enggak juga. Ya. Aman. Ya, aman. Nah, yang E, tinggal yang It's E. okay. Kalau yang E sebenarnya yang tadi ya, yang nenek-nenek tua tadi. Cuman nenek-nenek tua? Iya, nenek-nenek tua yang borok kayak gitu. Ya. Yang diikutin tadi ya. Iya, itu siap. Dia. Cuman ini tuh dia tuh lebih buat mikat pacarnya sendiri gitu. Cuman anehnya tuh gini, ya kalau dia tuh masih pacaran lah, ngapain gitu, harus sampai tergila-gila gitulah, ya kan? Nah, selain tergila-gila, ternyata cowok juga ada yang jadi ngedeketin dia, entah karena auranya kebuka atau gimana, nah itu. Cuman ya gitu, hubungannya tuh jadi putus nyambung lah sekarang tuh, kayak gitu. Gimana nih? Ya oke, kalau untuk yang siapa ini tadi? E. Yang E itu ya. Kalau untuk yang E ini sebenarnya tidak ada hubungan dari minyak pemikat itu semua. Tidak ada hubungan sama. Sebab kalau bisa dijabarkan ya, dari segi apa ya? Dari segi pembicaraan atau cerita Sasa barusan, bahwa saya bisa jabarin bahwa minyak itu palsu. Saya bisa jamin. Kenapa? Karena yang ini bisa kayak begitu. Kita ngambilnya garisnya gini. Ketika orang benar-benar kena dengan yang namanya minyak pemikat, si korban ini dia akan hilang kesadarannya. Oh iya? Di batas kesadarannya dia nggak sadar. Bahwasanya yang dipandang itu cuma satu. Orang yang dituju itu misalnya yang kena sama Sasa, misalnya ya Sasa terus. Bahkan siang malam pun dia nggak sadar. Parah juga. Nggak akan sadar. Makanya kalau bisa sambung putus begini ini nggak, orang ini saya bisa jamin minyak ini nggak ada hubungannya. Gitu. Karena jelas mutlak orang yang korban kena dari minyak pemikat, orang luar dari batas kesadaran dia. Itu seperti itu. Jadi parfum pemikat juga ada yang abah-abah ya, bisa dibilang kayak gitu? Bisa. Karena apa yang nggak sih zaman sekarang kan gitu. Gitu. Asal kita modal bisa ngomong kali ya, jadi orang-orang bisa percaya padahal. Sepakat kayak begitu. Cuma ya untuk apa sih sebenarnya gitu? Nggak ada faedahnya sebenarnya. Ya itu tadi ketika kita bisa simpati sama orang, beri simpati yang lebih dengan istilahnya kita bisa membangun image yang baik. Iya, ya. Dari tutur bahasa, kesopanan. Iya. Toh itu pemikat jadi yang sebenar-benarnya. Bener iya, itu. Iya. Nggak harus pakai minyak kayak begitu. Iya sih, iya. Ngebuang berapa? 75.000 minyak Arab ya. Aduh, Arab dipakai korban itu. Nah, ini selain 75.000 tuh, si orang bisanya ini tuh minta 500.000 per bulan. Buat apa itu? Jadi buat konsultasi. Bukan bayar pajak gitu. Buat konsultasi. Jadi selain kita beli parfum gitu ya di situ. Jadi teman-teman aku tuh yang 3 itu tuh nanya-nanya gitu. Tentang ya masalah ya pribadinya lah kayak gitu. Terus pengen ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kayak apa ya?
benar-benar percaya bahwa dia tuh orang jago lah, orang bisa lah gitu. Nah itu parahnya. Konsultasi bayar 500 per bulan. Waduh. Hebat itu. Parah. Hebat. Untuk apa gitu loh maksudnya gitu. Sebenarnya kan yang jelas yang tahu kepribadian itu sebenarnya bukan Orang lain. Bukan orang lain. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau kita menanyakan kepribadian kita kepada orang, sama halnya kita membuka aib kejelekan kita kepada orang lain. Iya, Kan begitu. Garis bawahnya seperti itu. Oh iya. Kan gitu. Kenapa? Kita udah buang 500.000 per bulan, kita bongkarin aib kita ke orang. Itu saya nggak habis pikir kayak gimana itu. Bonusnya minyak aba-aba. Terus lanjut. Nah, kalau temen aku tuh, menurut kata temen aku tuh, kan jangan lewat rumah kosong. Jangan lewat rumah kosong. kalau pakai Alasannya? parfum itu. Nggak dikasih tahu alasan jelasnya. Ya cuman ya itu, yang ini, dia ngelihat nenek-nenek tua. Ya aku pikir, oh mungkin karena itu kali. Enggak. Nggak. Ini tahu saya nih. Apa? Alasan dia kalau orang yang make itu ya, teman-temannya yang make minyak parfum pemikat itu jangan lewat dekat rumah kosong. Ya, jangan lewat rumah kosong aja. Ya karena kata saya ya sia-sia lewat sana. Ya nggak ada orang yang kepikat sama dia, orang rumah kosong. Kan gitu. Iya, mungkin. Logikanya kita berpikir kayak gitu ya. Iya. Ya kenapa kita kok nggak dicerna gitu loh. Iya. Coba kalau kita lewat ke pasar, pertokoan, atau tengah kota, Iya. banyak orang, insya Allah lah kita dapat simpati lah. Gampang. Kalau lewat rumah kosong, ya masuk di akal lah. Iya sih. Kalau Gitu. di kota jadi pusat perhatian. Betul, ya kayak kalau di begitu. rumah kosong siapa yang lihat? Iya, sih betul, ya. kayak Iya. begitu. Kalau aku pikir ya karena emang bakal ada yang ngikutin atau gimana gitu. Aku pikir. Enggak juga sih. Kalau untuk masalah itu, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, tetap aja kita selalu berdamping dengan siapapun atau luar dari batas alam ini. Sebab kita hidup bukan sendiri. Kita hidup ada dua alam. Toh cuma satu yang kita nggak nampak, yang satu ya di alam kita ini. Ya kalau dibilang ada yang ikut, ya tiap kemana juga kita selalu diikutin. Oh iya. Dan mereka pun di luar sana juga, mungkin mereka kemana pun kita selalu diikutin sama kita. Cuma kita di sini batasannya udah beda. Iya. Seperti itu. Nah, karena ketakutan ya temen aku tuh ngebuang parfum ini ke Sungai Cimanuk. Oh gitu? Iya, dibuang. Nggak sayang nggak tuh? Ya, daripada diikutin katanya Oke, sih. oke. Terus yang apa tuh? Yang lainnya, 500.000? Oh, yang 500.000. Kalau yang 500.000 tuh yang langganan tuh yang A sama N itu. Cuman yang dua itu yang konsultasi. Iya, yang ngajakin itu. Cuman kalau N sekarang udah enggak sih. Cuman A ini sampai sekarang masih gitu. Oh, masih sampai sekarang nih? Masih. Parah ya. Ya parah sih, susah kasih tahu yang kayak gitu. Cuma ya kita harus jenius aja lah kalau untuk masalah kayak gitu. Kita nggak harus kayak gitu-gitu pun. Sebenarnya Allah sudah ngasih apa ya, kelebihan nama diri kita dari segi apa ya, baik dan buruknya itu mau sudah ditakdirkan sama Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi untuk memikat lawan jenis kita. Ketika kita bisa ngasih simpati yang lebih dengan tutur bahasa, dengan sifat sopan, insya Allah itu pun daya tarik yang paling natural. Yang bisa benar-benar diacungkan dua jempol. Bener itu, bener. Tidak harus pakai minyak-minyak kayak begitu. Ya soalnya emang percuma kan kalau pakai parfum pemikat tapi ya perilakunya gini. Ya kan? Betul, ya betul. Ya karena nggak ngaruh juga, terkecuali ada apa ya? Ada apa nih? Ada keperluan-keperluan tertentu yang mungkin untuk kayak tadi usaha pemikat untuk biar pembeli rame, biar apa ya, kita disopanin orang, disegenin orang kan gitu. Kecuali kayak begitu. Tapi kalau untuk biar kita apa,
disimpatikin sama orang, maksudnya disenengin sama orang, dijatuh cintain sama orang, wah, kayak kata saya pribadi sih rugi sih. Nggak harus kayak begitu. Kan ketika tahu soalnya gitu juga ada titik apa ya, ada titik di mana apesnya. Ketika itu tidak bereaksi atau kita melanggar pantangannya, seketika pun hilang. Nah, ketika hilang, lawan jenis kita yang tadi misalkan terpikat ya, Jadi terpikat jadi blank awal lagi, dia akan kaget. Oh, iya. Dia akan kaget, maksudnya. Jadi biasa aja gitu. Iya, dia akan kaget. Lah, ngapain ini? Tapi nggak sampai benci kan, nggak? Bisa jadi benci. Oh, bisa. Bisa jadi benci. Kenapa? Karena dia sudah diperlakukan seperti itu. Oh, iya. Kan gitu. Lo nganggap gua apa kan gitu Iya, istilahnya iya. gitu. Cuma ya itu tadi lah, nggak harus kayak begitulah sebenarnya sih. Oke, lanjut. Ya kalau misalkan gitu, kan parfum pemikatnya kan ada bulu perindunya. Terus tuh yang aku pikirnya tuh kan lagi apa ya? Lagi apa sih? Marketing lah ibaratnya ya. Ya. Nih itu bulu perindunya gerak gitu. Nah, itu sebenarnya emang kebetulan atau gimana tuh? Kalau untuk, jadi istilahnya dia menguji nih. Iya, jadi keasliannya. lagi baca doa nih, terus katanya gerak gitu bulu perindunya. Ya, kalau menurut saya sih enggak. Tapi kalau temen aku tuh nggak tahu karena kemakan sugesti atau gimana. Gimana itu Jadi maksudnya? gini ya, kalau untuk menguji sesuatu barang-barang yang mungkin mengandung tuah ya, atau yang bertuah gitu ya, yang mempunyai energi alam gitu ya. Biasanya sangat susah untuk dibuktikan dengan secara logika. Oh, susah. Susah. Keterkecuali sama orang-orang yang mungkin mempunyai kemampuan. Baru dia bisa untuk memberi memberi bukti bahwasanya ini barang ini asli. Kalau untuk diri pribadi biasanya memakai ilmu olah rosok. Gimana itu? Kalau olah rosok itu kita harus belajar mengolah diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengolah diri kita sendiri, insya Allah yang namanya barang-barang yang mempunyai energi, walaupun itu cuma sebatas batu kerikil yang kita dapat di jalan, ketika kita pegang pun dia mempunyai energi. Kalau mempunyai energi, kita bisa merasakan. Walaupun sekecil apapun energinya itu. Nah, itu olah rasa. Itu biasanya sama orang-orang yang mempunyai yang belajarnya mungkin bisa dibilang belajar olah rasa itu tadi. Gitu. Lanjut. Sebenarnya kalau parfum pemikat yang aslinya gitu, pantangannya apa aja? Kalau untuk pemikat yang asli, untuk pantang-pantangannya, biasanya kalau untuk pantangannya itu, untuk minyak pemikat sendiri jarang ada pantangannya. Oh, jarang. Jarang. Nah, terkecuali yang biasanya jangan sampai dilangkahin itu minyaknya. Oh. Jangan sampai dibawa kayak ke kamar mandi atau buang air kecil. Biasanya kan pakai tas itu kemana, misal jalan kayak gitu kan gitu. Itu nggak boleh. Biasanya kayak gitu. Nah, itu kan seperti seperti barang bertuah kayak begitu kan biasanya punya pantangan-pantangan tersendiri. Jangan dibawa misalnya buang air kecil ke kamar mandi segala macam, itu nggak boleh seperti begitu. Oh, jadi harus dijaga juga ya? Dijaga juga kalau yang aslinya kan gitu. Selain kayak gitu, jaganya gimana lagi dijaganya? Selain itu nggak ada lagi sih. Oh, nggak ada lagi. Sebab itu udah paketan. Tinggal kita pakai produk, biasanya itu cuma di alis sama pergelangan tangan sama dagu biasanya. Oh, dipakainya. Nah, temen aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa nggak mandi aja minyak parfum itu? makanya kalau udah sisa seperempat, katanya konsultasi lagi. Oh gitu. Jadi ya ibaratnya kayak itu yang menganjurkan itu suruh make dari ujung rambut sampai ujung kaki itu si A ini nih, si A ini. Cuman sebenarnya kalau menurut yang orang bisa nih, udah di leher aja gitu, udah satu gitu. Cuman nggak tahu karena benar-benar kepengen ngikat
orang yang dia kejar ini ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berlebihan Serius ini nggak banget. bohong. Kalau datang wangi-wangi, tapi ya gimana ya? Wangi memabokkan itu. Wangi memabokkan gitu. Enggak harus begitu. Biasanya cuma sedikit aja, ketika itu botolnya cuma digini, biasanya di alis, kalau nggak di alis di dagu, kalau nggak di dagu di pergelangan tangan. Dah, Berarti biasanya ini kayak gitu. orang bisa dibilang bohongan nggak? Karena Ya. agak dari yang tadi sesuai pertanyaan banyak yang menyimpang gitu. Iya. Kalau yang saya bilang ini ya saya nggak bilang ini bohong ya. Iya. Cuma dia pembohong nggak, saya nggak berani bilang kayak gitu. Iya. Cuma yang saya bisa jabarkan sangat diragukan Iya, untuk sangat asli. diragukan. Sebab apa? Kalaupun memang itu asli, bisa nggak dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Sebab ini kita mainnya sudah jual beli. Hukumnya jual beli, harus yang beli merasa puas dan yang menjual Iya. harus jujur, kan begitu? Iya. Iya. Ada barang, ada harga intinya. Betul. Lanjut. Udah kayaknya. Udah. Cukup segini. Iya, udah. Nggak nyeritain Sasa pernah make gitu kepikat Enggak, sama. aman. Siapa tahu aman. pingin move on-in mantan atau gimana gitu. Karena kan soalnya jadi pas masuk tuh kan kayak ditanya-tanya nih, kan ini baru nih ya, Oke. karena ngikut aku. Tapi anehnya tuh kok bagian aku tuh kayak dia tuh nggak bisa bener-bener nebak aku bener lah, ngerti? Kayak Kepribadian. iya kayak gitu. Malahan sebenarnya jujur-jujurnya mah aku punya masalah A gitu ya, tapi yang dia baca tuh masalah B gitu. Dan masalah B-nya tuh adalah masalah cinta, padahal aku nggak ngerasa apa ya. Nggak ngerasa yang diutarain itu. Iya, enggak. Karena ya emang lagi jomblo waktu itu, kayak aku galau sama siapa gitu. Berarti Aneh gitu. penjelasan dia menyimpang semua. Iya, menyimpang. Dari situ kan aku dari awal masuk aja udah ragu gitu. Oke. Iya. Makanya aku nggak pakai, karena dari awal ya kalau aku pikir gitu udah ragu banget nih gitu. oke. Iya. Nggak harus gitu juga sih. Memang harus. Itulah tadi yang saya katakan, bahwasanya aku nggak bilang dia seorang pembohong, nggak. Iya. Cuma aku bisa diragukan. Sebab apa, yang namanya hukum itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena hukumnya jelas, kan gitu. Emang selagi kita masih meyakinin kayak begitu, nggak jadi masalah sih. Yang penting nggak menyimpang dari norma-norma apa yang digariskan itu salah dan benar. Kan nggak jadi masalah. Cuma kalau untuk hukumnya kayak gitu, benar, minta pertanggungjawaban. Jangan cuma kita bayar sebulan 500.000, minta konsultasi, hasilnya nihil gitu. Nah itu sia-sia. Sia-sia banget. Gitu, benar. Lanjut. Ya udah kali ya, karena ya pokoknya mah buat orang-orang lain lah, jangan sampai gampang tertipu sama parfum pemikat Siap. gitu ya. Apalagi kan ini tentang Q&A parfum pemikat, jadi bisa mengedukasi lah ya. Siap. Oke. Ya, untuk teman-teman, pada dasarnya sejatinya memikat seseorang tidak menggunakan parfum apapun segala macam lah, itulah dasar intinya, yaitu norma dari kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, tutur bahasa dan kesopanan kita yang bisa membawa orang terpikat sama diri kita sendiri. Intinya nih korban. Lebih ke saksi sih ya, bukan korban. Korban tapi tidak memakai, maksudnya korban hasil penjelasan brutal Iya, gitu, iya. tidak jelas. Oke. Masih ada? Udah cukup. Udah cukup, siap. Untuk teman-teman lebih menegaskan bahwasanya Joglo Stories selalu menunggu kehadiran teman-teman dimanapun kalian berada untuk selalu bergabung terus. Teh Sasa, siapa tahu ada pesan-pesan, kesan-kesan? Pesan dari Sasa ya mengingatkan aja ya buat kalian semua, jangan mudah tertarik dengan parfum pemikat ya. Siap. Karena banyak yang abal-abal, dan juga ya daya pikat kamu adalah diri kamu sendiri. Good attitude adalah daya pikat kamu sendiri. Siap. Oke? Sekali lagi di akhir acara, jangan lupa, diri adalah masing, masing adalah tunggal, tunggal adalah kepercayaan. Kami, Joglo Stories, pamit undur diri. Saya Kang Acung. Dan saya Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.